Oke, kita lanjutkan lagi untuk sesi 2, materi likuidasi firma. Saya refresh lagi materi tentang likuidasi firma. Jenis likuidasi itu ada 2. Yang pertama likuidasi langsung, yang kedua likuidasi berangsur. Bedanya di mana? Bedanya adalah dari kapan distribusi kasnya berlangsung. Jadi kalau langsung distribusi kasnya itu ke pihak eksternal maupun ke sekutu itu setelah seluruh aset non kasnya direalisasi atau dijual dulu. Jadi seluruh asetnya terjual dulu baru dilakukan pembayaran baik ke pihak eksternal maupun ke sekutu. Tapi kalau berangsur, kalau likuidasi berangsur, pembayaran ke eksternal dan ke sekutu itu setiap ada uang. Jadi misalkan asetnya itu dijualnya secara bertahap. Misalkan persediaannya dulu terjual, ada uang, terus buat bayar ke eksternal. Kemudian periode berikutnya yang laku misalkan aset tetapnya sudah laku, bagi uang lagi ke eksternal maupun ke sekutu. Begitu seterusnya sampai asetnya habis. Jadi berangsur dalam artian pembayarannya itu bertahap berdasarkan apa realisasi aset non kas apa dulu yang sudah laku. Itu bedanya jenis likuidasi langsung dan berangsur. Nah, kemudian prioritas pembayaran. Jadi kalau perusahaan itu punya uang kas itu untuk membayar apa dulu? Nah, prioritasnya pertama itu adalah ke pihak eksternal dulu. Jadi kewajiban ke eksternal itu diselesaikan terlebih dahulu. Kewajiban eksternal itu siapa? Bisa ke supplier kalau kita punya utang usaha, bisa ke pemerintah misalkan utang pajak, bisa utang bank dan contoh yang lain, ke kewajiban pihak eksternal yang lain. Nah, kalau misalkan uang perusahaan itu tidak cukup untuk membayar kewajiban ke eksternal, maka sesuai karakteristik firma, sekutu nombok uang dengan uang pribadinya, karena karakteristik firma itu adalah tidak terbatas pada harta pribadi kalau kewajiban firmanya belum selesai atau masih ada kewajiban ke pihak luar. Setelah kewajiban ke pihak eksternal selesai, baru kalau perusahaan masih punya uang sisa uang, maka berikutnya adalah pembayaran ke sekutu. Nah, pembayaran ke sekutu sebelumnya sudah saya jelaskan, hak sekutu itu ada 2. Yang pertama utang sekutu, yang kedua adalah modal sekutu. Nah, mana yang lebih didahulukan? Yang pertama, firma wajib menyelesaikan pembayarannya dulu ke utang sekutu. Baru kalau masih ada sisa, ke modal sekutu. Nah, sekarang sekutu mana yang mau dibayarkan terlebih dahulu? Itu kita pakai yang namanya program distribusi kas. Program prioritas distribusi kas. Nah, dengan program prioritas distribusi kas ini kita bisa tahu nih kalau perusahaan punya uang itu dibayarkan ke sekutu yang mana. Jadi namanya kita nanti akan buat yang namanya program distribusi kas. Nah, program distribusi kas itu bisa dibuat di awal atau setiap ada pembayaran. Maksudnya seperti ini. Jadi program distribusi kas itu bisa dibuat sekali. Jadi kalau di awal ini dibuat satu kali di awal. Jadi kalau ada uang nanti tinggal melihat ke tabel yang kita buat di awal ini. Tabel prioritas distribusi kas yang kita buat di awal ini. Jadi sekali bikin satu tabel. Tapi kalau yang kedua setiap ada pembayaran, maka tabel program prioritas distribusi kas yang ini kita buat setiap ada uang. Jadi ketika ada uang kita bikin tabel program prioritas distribusi kas. Kemudian bulan berikutnya misalkan ada uang lagi,
kita bikin lagi yang namanya program prioritas distribusi kas. Uang yang ada periode itu untuk siapa? Jadi untuk program prioritas distribusi kas ada dua, bisa ada dua, bisa kita buat di awal sekali di awal, atau setiap ada pembayaran. Berarti kalau misalkan ini bisa lebih dari satu tabel. Setiap ada uang kita bikin tabel distribusi kas. Nah, sekarang yang video ini saya akan buat contoh likuidasi berangsur, sekaligus nanti lebih dalam mengenai materi bagaimana membuat program prioritas distribusi kas. Jadi kas yang ada itu ke sekutu, itu dibayarkan ke sekutu siapa. Nanti kita akan buat yang namanya program prioritas distribusi kas. Nah, saya langsung ke contoh likuidasi berangsur. Oke, contoh di sini firma KLM dinyatakan akan dilunasi karena usahanya dianggap tidak menguntungkan. Rasio pembagian laba ruginya, sekutunya ada Kathy, Lisa, Mona, perbandingannya 5:3:2. Laporan posisi keuangan sebelum likuidasi 1 Oktober, total asetnya 800.000. Kas yang diterima dari realisasi aset non-kas didistribusikan setiap akhir bulan atau likuidasi berangsur. Hasil realisasi aset non-kas setiap bulannya sebagai berikut. Jadi likuidasinya dari bulan Oktober sampai Desember karena dia pakai likuidasi berangsur. Jadi tidak sekaligus asetnya dijual semua dulu baru bagi uang. Kalau ini bertahap, apa yang laku terlebih dahulu, asetnya dijual terus bagi kas. Likuidasi berangsur. Bulan Oktober realisasi aset non-kas dengan nilai buku 200.000 laku terjual 150. Yang pertama, di bulan Oktober. Total aset non-kasnya 740. Nilai buku 200.000. Senilai 200.000 ini laku terjual 150.000. Jadi aset non-kas dengan nilai buku 200.000 laku terjual 150. Jadi total aset non-kas ada 740 tadi. Sejumlah 200-nya, nilai bukunya 200 terjual 150. Jadi kalau dihitung ruginya 200.000 dikurangi 150. Ruginya 50.000 di bulan Oktober. Rugi dari penjualan realisasi aset non-kas dengan nilai buku 200.000. Ruginya 50.000 karena hanya laku 150 di bulan Oktober. Nah, rugi ini nanti sama seperti contoh sebelumnya, ini juga dibagi ke sekutu. Ke sekutunya siapa ini? Kathy, Lisa, dan Mona. Kemudian di bulan November, aset non-kas dengan nilai buku 250, jadi nilai buku 250, laku terjual 180. Jadi di bulan November dari realisasi aset non-kas, perusahaan firma rugi 70.000. Dari 250 kurangi 70.000. Bulan November dari penjualan aset non-kas rugi 70.000. Ini juga nanti sama dibagi ke sekutu ruginya. Kemudian sisa asetnya masih ada 290. Jadi kalau dijumlah ini sama dengan nilai aset non-kasnya 740.000. Di bulan November masih ada sisa aset non-kas nilainya 290, laku 200.000. Berarti perusahaan untuk penjualan aset di bulan Desember ini aset non-kasnya rugi 90.000. 90.000. Oke, itu kita sudah hitung ruginya. Pertanyaan yang diminta adalah buatlah program distribusi kas kepada para sekutu firma per 1 Oktober 2018. Oke, jadi ini kita mau buat
program distribusi kas yang dibuat di awal. Jadi kita sekali bikin tabel program prioritas distribusi kasnya. Juga sekalian buat laporan likuidasinya. Oke, sekarang kita coba bikin program distribusi kas kalau ditentukan di awal. Jadi kita buat yang pertama ini dulu. Kalau program distribusi kasnya dibuat di awal, jadi satu kali kita bikin, cuma sekali di awal saja. Nah, stepnya kita lihat di out. Step kalau misalkan program distribusi kas dibuat di awal. Nah, ini stepnya. Ini di awal, kemudian ini setiap ada pembayaran. Kita coba yang pertama dulu. Kalau program distribusi kas kita buat di awal proses likuidasi, jadi sekali dibuat di depan. Langkah-langkahnya kita coba baca. Yang pertama, step pertama membuat program distribusi kas adalah menentukan hak setiap sekutu. Hak setiap sekutu dihitung dari modal sekutu ditambah utang, jadi modal dan utang ini adalah haknya sekutu, dikurangi kewajiban sekutu berupa piutang. Jadi hak sekutu sama dengan modal sekutu ditambah utang sekutu kurangi piutang sekutu. Nah, sekarang kita coba hitung hak masing-masing sekutu. Kita bikin program distribusi kas di awal 1 Oktober. Saya sandingkan di sini. Pertama kita menghitung dulu hak sekutu. Hak sekutu dihitung dari saldo modal sekutu ditambah haknya lagi utang sekutu dikurangi kewajiban sekutu berupa piutang. Nah, sekarang kita lihat per 1 Oktober berapa saldo modal, utang, dan piutang masing-masing sekutu. Kita lihat di soalnya. Saldo modal Kathy kita lihat per 1 Oktober adalah 275. Kita tuliskan di sini. Bisa juga kita tuliskan. Mona kita tuliskan. Ini per 1 Oktober. Tinggal kita pindahkan dari laporan posisi keuangan per 1 Oktober. Kemudian hak sekutu yang kedua berupa utang sekutu. Kita lihat utang sekutu di sini yang punya perusahaan punya 2 utang ke sekutu. Pertama ke Kathy, yang 2 ke Lisa. Kathy 25.000, Lisa 35.000. Oke, kita tuliskan saldo utang sekutu. Kemudian kita kurangkan dengan kewajiban sekutu berupa piutang. Piutang sekutu di sini perusahaan punya aset berupa piutang sekutu ke Mona 20.000. Piutang Mona ini adalah haknya perusahaan, menjadi kewajibannya si sekutu untuk membayar. Jadi ini mengurangi haknya sekutu. Saldo piutang Mona 20.000. Oke, jadi kalau dihitung hak sekutunya modal sekutu tambah utang sekutu kurangi piutang sekutu, maka hak sekutu masing-masing adalah untuk Kathy 300.000, Lisa 210.000, dan Mona 100.000. Oke. Itu hak sekutu. Step pertama, menghitung hak sekutu. Berikutnya, step kedua adalah menentukan kemampuan menanggung rugi setiap sekutu. Kemampuan menanggung rugi dicari dari hak sekutu dibagi rasio laba rugi. Hak sekutu sudah ada nilainya di sini, tinggal kita masukkan rasio laba ruginya. Rasio laba ruginya sudah diketahui di soal mana? Nah, ini 532. Jadi rasio laba ruginya 50%, Kathy, Lisa 30%, Mona 20%. Jadi kemampuan menanggung laba ruginya berarti untuk Kathy berarti 300.000 dibagi 50% atau sama dengan
600.000. Kemudian Lisa 210.000 dibagi 30%. 700.000. Kemudian Mona kalau dihitung 500.000. Oke, itu step kedua, menghitung kemampuan menanggung rugi. Step ketiga, kita lihat step ketiga. Step ketiga adalah menentukan sekutu yang mendapat prioritas pembayaran, yaitu sekutu yang kemampuan menanggung ruginya terbesar. Menentukan sekutu yang mendapat prioritas pembayaran, yaitu sekutu yang kemampuan menanggung ruginya terbesar. Nah, kita lihat kemampuan menanggung rugi yang terbesar di sini adalah Lisa. Lisa di sini karena dia terbesar, kemampuan menanggung ruginya terbesar. Jadi prioritas pertama adalah Lisa. Nah, sekarang kita menghitung berapa jumlah kas yang diterima sekutu berdasarkan prioritas tadi kemampuan menanggung ruginya. Yang keempat, stepnya adalah menentukan jumlah kas yang diterima sekutu. Caranya, dari kemampuan menanggung rugi yang terbesar dikurangi yang di bawahnya. Kemampuan menanggung rugi yang di bawahnya kalikan rasio pembagian laba rugi. Nah, kita lihat di sini. Yang terbesar kemampuan menanggung laba ruginya adalah Lisa, 700.000. Kita kurangkan kemampuan menanggung rugi yang nilainya di bawahnya Lisa. Di sini adalah si Katy, 600. Jadi, Lisa 700 dikurangi Katy 600.000. Jadi, selisihnya 100.000. Nah, 100.000 ini kita kalikan dengan rasio laba rugi si Lisa. 30% kalikan 100.000. Jadi, jumlah kas yang diterima sekutu untuk pertama adalah Lisa. Dari 30% saya kalikan 100.000. Jadi, Lisa prioritas pertama, sebagai prioritas pertama nanti berhak mendapatkan kas sebesar 30.000 di prioritas pertama. Dari tadi yang kemampuan menanggung rugi yang terbesar dikurangi yang ada di bawahnya. Berikutnya, prioritas pertama sudah ditentukan Lisa. Lisa yang pertama mendapatkan prioritas, kalau ada uang, pertama yang Lisa mendapatkan 30.000 duluan. Kemudian berikutnya, prioritas kedua. Kita update kemampuan menanggung ruginya sekarang. Katy 600.000. Lisa sekarang jadi 600 karena sudah dikurangi di prioritas pertama tadi. Berikutnya Mona 500.000. Berikutnya kita tentukan lagi, kembali lagi ke step ke C, siapa setelah prioritas pertama yang akan mendapatkan uang kas. Stepnya sama. Kita tentukan siapa yang kemampuan menanggung ruginya terbesar dikurangi yang ada di bawahnya. Kemampuan yang menanggung ruginya terbesar di sini adalah Katy dan Lisa. Di bawahnya ada Mona 500.000. Nah, kita kurangkan lagi dari kemampuan yang menanggung ruginya terbesar dikurangi yang di bawahnya. Berarti selisihnya Katy dengan Mona di sini adalah 100.000. Lisa juga sama. Berarti di prioritas kedua ini yang nanti dapat kas adalah Katy dan Lisa. Nah, sekarang kita tentukan berapa yang didapat Katy dan Lisa di prioritas kedua. Tinggal kita kalikan dengan rasio laba ruginya. Untuk Katy berarti 100.000, saya kalikan 50%. Berarti Katy 100.000 kalikan 50% berarti 50.000. Kemudian Lisa 100.000 saya kalikan 30.000. Jadi 30.000. Ini dari angka sini. Saya kalikan sini. Oke, kita update lagi saldo kemampuan menanggung laba ruginya. 500 untuk Katy, Lisa juga 500. Nah, sekarang semua sekutu sudah sama kemampuan menanggung laba ruginya, berarti semua jadi prioritas karena kemampuan menanggung laba ruginya sudah sama. Berarti tinggal kita kalikan rasio laba ruginya saja. Untuk
Kathy berarti 500.000 ini kita kalikan 50%. Lisa berarti 500.000 kalikan 30%. Oke. Dan si Mona berarti 20% kalikan 500.000. Jadi prioritas ketiga itu sudah berdasarkan rasio laba rugi. Kenapa? Karena mereka kemampuan menanggung laba ruginya sudah sama. Tidak ada yang di bawahnya lagi. Jadi hanya berdasarkan rasio laba rugi saja. Oke, ini adalah program distribusi kasnya. Berdasarkan program distribusi kasnya, prioritas pertama kalau ada uang yang berhak menerima adalah Lisa sebesar 30.000. Prioritas kedua, Kathy dan Lisa. Kathy berhak di prioritas kedua 50.000, Lisa 30.000. Kalau ini sudah selesai, masuk ke prioritas ketiga berdasarkan rasio laba rugi. Nah, sekarang kita coba buat laporan likuidasinya. Program distribusi kas yang sudah yang tadi diminta di awal sudah kita buat. Ini. Atau kalau diringkas, program distribusi kasnya seperti ini. Di prioritas 1, Lisa. Prioritas kedua ada Kathy dan Lisa. Prioritas 3 berdasarkan rasio laba rugi. Nah, sekarang kita coba lihat buat laporan likuidasinya. Oke, ini adalah laporan likuidasinya. Firma KLM, laporan likuidasi, periode likuidasinya dari 1 Oktober sampai 31 Desember. Realisasi aset non-kasnya tadi sampai 31 Desember 2017. Oke, saldonya sama seperti menyusun laporan likuidasi sebelumnya. Ini dipindahkan dari saldo yang ada di sini. Oke, ini kita pindahkan. Likuidasi berangsur. Ya, ini. Kas 40.000 kita pindahkan ke sini. Piutang Mona 20.000 dan seterusnya sampai ke modal Mona 120.000 kita pindahkan. Oke, berikutnya di bulan Oktober tadi ada realisasi aset non kas dengan nilai buku 200.000, terjual 150. Tadi sudah kita hitung ruginya sebesar 50. 50.000 ini nanti kita share ke 3 sekutu. Kathy, Lisa, dan Mona. Jadi nilai aset non kas nilai bukunya 200.000 kita jual. Kita dapat kas tadi sebesar laku 150. Oke, selisihnya ruginya 50.000. Saya share ke Kathy, Lisa, dan Mona. Dengan perbandingan tadi rasio laba rugi 5:32. Jadi rugi 50.000 ini saya share ke Kathy 5/10. 5/10 saya kalikan ruginya 5 saya kalikan sama dengan 5/10 saya kalikan ruginya minus tadi ruginya 50.000. 25.000. Kemudian Lisa 3/10 saya kalikan ruginya 3/10 saya kalikan ruginya minus 50.000.
Kemudian Mona berarti share-nya tadi Mona 20% ya. 532. Oke. Berarti Mona 2/10 saya kalikan ruginya minus 50.000. Oke, total ruginya 50.000. Di-share ke Katy, Lisa, dan Mona. Itu untuk realisasi aset non-kas di bulan Oktober. Karena kita update saldonya. Kita punya setelah aset non-kas nilai buku 200.000 dijual, kita punya uang 190.000 dari kas sebelumnya ada saldo awal 40.000 ditambah dari penjualan aset 150. Kemudian aset non kasnya tinggal 540 setelah yang 200 dijual, dan kita update saldo yang lain. Oke, kita di akhir Oktober kita punya uang 190.000. Nah, 190.000 ini kembali lagi ke teori. Kalau firma punya uang dibayarkan ke siapa dulu? Yang pertama ke eksternal. Eksternal berarti tadi kita lihat kewajiban ke eksternal itu kita punya di sini macam-macam utang ke pihak eksternal. Nilainya 170. Kita punya uang 190. Utang kita ke pihak eksternal 170, berarti bisa untuk bayar. Berarti kita bayar di sini. Kita kurangi kasnya 170, update lagi saldonya. Oke. Akhir Oktober masih setelah pembayaran ke eksternal kita masih punya uang 20.000. 20.000 ini ke siapa? Kita bayarkan ke siapa? Tadi kan setelah eksternal kita bayarkan ke sekutu. Tapi sekutunya ke siapa? Apakah ke Katy, apakah ke Lisa, ke Mona? Kemudian misalkan ke Katy, apakah dibayarkan ke utang atau ke modalnya si Katy? Nah, kalau sudah seperti ini, kita mengacunya ke program distribusi kas di sini. Yang tadi sudah kita buat. Ini program distribusi kasnya. Tadi kita sudah buat di awal, kita tinggal ngacu ke sini. Berdasarkan program distribusi kas, tadi kita sudah buat, prioritas pertama yang mendapatkan uang adalah Lisa. Prioritas pertama, Lisa mendapatkan uang 30.000. Nah, padahal firma sekarang di akhir Oktober uangnya tinggal 20.000. Berarti 20.000 ini seluruhnya nanti akan diberikan ke Lisa berdasarkan program distribusi kas ini. Firma punya uang 20.000. Sementara menurut program distribusi kas yang kita buat di awal, prioritas pertama yang berhak mendapatkan adalah Lisa sebesar 30.000. Uangnya ada 20, haknya 30. Berarti uang 20.000 ini seluruhnya kita berikan ke si Lisa. Nah, masalahnya sekarang kita lihat. Sekutu Lisa. Katakanlah dibayar ke sekutu Lisa. Nah, sekutu Lisa itu ke mana dulu? Apakah ke utang atau ke modal? Utang didahulukan dibanding modal. Nah, sekarang kita lihat apakah perusahaan punya utang ke Lisa. Kembali lagi ke sini. Kita lihat apakah perusahaan punya utang ke Lisa. Ya, ternyata perusahaan punya utang ke Lisa. Berarti 20.000 ini kita bayarkan untuk membayar utang ke Lisa dulu. 20.000 ini. Jadi uangnya kita kurangi 20.000 untuk membayar utang Lisa 20.000. Jadi kalau diupdate saldonya, kasnya di akhir Oktober sudah habis. Kemudian tadi bayar utang, macam-macam utang sudah 0. Dan utang Lisa di akhir Oktober tinggal 15.000. Karena tadi ada uang 20.000 untuk bayar kewajiban ke Lisa, liabilitas ke Lisa. Berikutnya, November. November apa yang terjadi di firma? Jual barang lagi tadi ya. Jual barang. Kita lihat di bulan November.
Realisasi aset non-kas dengan nilai buku 250.000, laku terjual 180.000. Tadi sudah kita hitung juga. Nilai bukunya 250, terjual 180. Jadi ada rugi 70.000. Ini sama, kita share ke 3 sekutu yang ada. Oke, kita di bulan November ada realisasi aset non-kas lagi. Aset non-kas tadi nilai bukunya 250, terjual 180. Ruginya kita share ke Katie, Lisa, dan Mona dengan perbandingan 5:32. Berarti ini untuk Katie 5/10 kalikan ruginya 70.000. 5/10 saya kalikan ruginya di bulan November tadi ruginya adalah 70.000. 70.000. Oke, jadi Katie dari rugi 70.000 menanggung 50% sendiri, 35.000. Dan Lisa 3/10 atau 30% dikalikan ruginya 70.000, Mona 20%, 2/10. Oke, sekarang kita update. Dari realisasi aset non-kas, kita punya uang 180.000. Nah, uang 180.000 ini mau dibayarkan ke siapa? Kembali lagi ke sini. Kewajiban ke eksternal sudah selesai, macam-macam utang sudah 0. Macam-macam utang sudah 0, jadi kewajiban ke eksternal sudah selesai. Berikutnya adalah pembayaran ke sekutu. Lihatnya di mana lagi? Kita uang 180.000 ini mau kita kasih ke siapa? Kembali lagi ke tabel program prioritas distribusi kas. Kita tadi sudah buat di awal. Tinggal kita refer ke tabel itu. Sekarang kita coba lihat tabelnya. Tabelnya tadi ini ya. Oke. Kita punya uang 180.000 di akhir November. Nah, 180.000 ini mau kita kasih ke siapa? Tadi kan ke eksternal sudah selesai, berarti tinggal ke sekutu, Katie, Lisa, dan Mona. Nah, sekarang ke siapa nih? Tadi yang pertama, prioritas pertama ke Lisa. Katie, Lisa, Mona. Oke, 180.000. Kita lihat program distribusi kasnya. Prioritas pertama, tadi Lisa dapat 30.000. Tapi di bulan Oktober tadi kita sudah membayarkan ke Lisa 20.000. Jadi prioritas pertama untuk Lisa itu tinggal, saya copy di samping. Ini bulan November. Prioritas pertama untuk Lisa itu tinggal 10.000. Jadi Lisa tadi di prioritas pertama sudah kita bayarkan 20.000. Jadi sisa prioritasnya tinggal 10.000. Oke, ini yang tadi prioritas pertama sudah kita bayarkan ke Lisa 20.000. Jadi prioritas pertama tinggal 10.000 si Lisa. Kemudian sisa uangnya tadi 180 masih dipakai untuk Lisa 10.000 di prioritas kedua, berarti masih 170.000. Sekarang kita lihat prioritas kedua. Prioritas kedua itu adalah Katie dan Lisa. Katie 50, Lisa 30. Uang kita 180 sudah dipakai untuk prioritas pertama Lisa
10.000. Prioritas kedua adalah Kathy dan Lisa 80.000. Jadi masih cukup. Sisa uang kita berarti 180 kurangi 10, 170. 170 untuk prioritas kedua 80. Berarti cukup. Berarti prioritas kedua kita berikan penuh untuk Kathy dan Lisa 50 dan 30. Dan masih ada sisa uang berapa? 180 dikurangi ini 90, masih ada 110. 110 ini diberikan ke siapa? Kembali lagi ke program. Prioritas kedua sudah selesai, sudah diberikan 50-30 sudah penuh. Sekarang tinggal prioritas ketiga berdasarkan rasio laba rugi. Berarti prioritas ketiga ini tinggal tadi uangnya adalah 90.000 dari uang 180 dikurangi prioritas pertama kepake 10.000, prioritas kedua kepake 80.000. Berarti sisanya 90.000 untuk prioritas ketiga berdasarkan rasio laba rugi. Berarti ini tinggal dikalikan ini aja dari insert comment. Dari Kathy punya rasio laba rugi 50%. Saya kalikan sisa uangnya tadi 90.000. 90.000 dari mana tadi? Dari 180 uang yang kita punya di akhir November. Sudah kepakai prioritas pertama Lisa 10.000, prioritas kedua 80.000, jadi 180 dikurangi ini totalnya prioritas 1 dan 2 90, jadi masih ada 90. Jadi untuk prioritas 3 berikutnya sudah berdasarkan rasio laba rugi berarti 50%, Kathy rasionya kalikan 90.000. Kemudian Lisa berarti rasionya tadi 30% ya, berarti 30%. Saya kalikan sisa uangnya di prioritas ketiga itu 90.000. Mona berarti 20%, saya kalikan 90.000. Oke, jadi total di bulan November dengan uang tadi perusahaan firma punya uang 180.000, Kathy dari 180.000 ini dapat 95.000. Lisa totalnya dari penjumlahan ini dapat 67.000, Mona dapat 18.000. Total uang yang dibagi akhir November 180.000, sudah genap. Oke, nah sekarang kita lihat 95.000 untuk Kathy ini untuk bayar apa? Kembali lagi ke sini. Pembayaran ke sekutu, prioritas pertama adalah untuk utang sekutu. Baru setelah itu modal. Nah, sekarang kita lihat siapa yang pertama tadi ya? Kathy ya. Kathy dapat uang 95. 95 ini apakah untuk membayar utang dulu atau modal? Kita lihat di saldo apakah ada utang Kathy. Oke, firma punya kewajiban ke Kathy di akhir November itu masih ada utang Kathy 25. Sementara tadi Kathy dari program distribusi kas dapat 95. Berarti 95 ini pertama kita alokasikan untuk membayar utang Kathy dulu, 25. Sisanya masih 70 berarti ya. Dari 95 dikurangi untuk membayar utang Kathy dulu 25. Berarti sisanya ke modal Kathy. 70.000. Oke, genap ini 70.000. 95.000. 70 tambah 25 sesuai program distribusi kas di sini. Kathy dapat 95. Sekarang kita lihat si Lisa. Lisa dari uang di akhir November 180 dapat haknya 67.000. 67.000 itu kemana dulu? Kita lihat di laporan likuidasinya. Lisa. Perusahaan masih punya utang ke Lisa. Kita dahulukan dulu utang Lisa ini di bulan
November ya. Utang Lisa masih ada saldo 15. Jadi 67 ini 15-nya kita bayarkan untuk bayar utang Lisa dulu, 15. Sisanya ke modal Lisa. Sisanya ada 52.000 untuk bayar modal Lisa. Berikutnya Mona dapat 18.000. Kita lihat apakah Mona perusahaan punya utang ke Mona. Mona tidak ada. Berarti seluruhnya untuk membayar modal Mona karena utang Monanya nggak ada. Oke, akhir November kita update lagi saldonya. Oke. Ini uang di bulan November sudah habis. Oke. Berikutnya Desember. Desember berangsur tadi kita jual aset lagi tadi ya. Di bulan Desember terakhir ini menghabiskan aset, sisa aset non kasnya 290, laku 200. Jadi kita rugi 90.000. Rugi 90.000. 90.000 ini share lagi ke 3 sekutu. Jadi kalau realisasi aset non kasnya kita terima uang 200 dari hasil jual aset non kasnya 250. Rugi 90-nya kita share ke Katy, Lisa, dan Mona dengan perbandingan 5:3:2. Oke, update lagi saldonya. Oke, di akhir Desember perusahaan punya uang 200.000. Dan di sini masih ada piutang Mona. Piutang Mona 20.000. Modal Mona 60.000, berarti ini bisa untuk mengcover nutup piutangnya Mona. Jadi kita kurangkan dari modalnya Mona. Oke, ini modal Mona berkurang 20.000 untuk bayar kewajiban ke perusahaan berupa piutang Mona 20.000. Kita update lagi saldonya. Oke, nah sekarang akhir Desember kita punya uang 200.000. 200.000 ini kita bagi ke siapa? Mengacu lagi ke program distribusi kas. Jadi program distribusi kasnya kita tadi sudah sampai ke prioritas 3. Prioritas pertama itu tadi Lisa dapat 10.000. Prioritas pertama tadi Lisa dapat 30.000. 30.000 ini dibayarkan 2 kali di bulan Oktober dan November. Oktober tadi dia dapat 20, November dapat 10, jadi genap. Prioritas pertama sudah habis. Prioritas pertama ini sudah habis. Prioritas kedua tadi juga sudah dibayarkan di bulan November. Prioritas kedua 50-30 ini, jadi prioritas kedua juga sudah selesai. Kemudian tinggal prioritas ketiga. Prioritas ketiga itu sudah berdasarkan rasio laba rugi. Berarti di sini 200.000 ini juga kita share berdasarkan rasio laba rugi 5:3:2. 50% untuk Katy, 30% Lisa, Mona 20%. Jadi kalau di hitung, Katy dari 200.000 ini dapat 100.000, Mona 30% kali 200.000 60.000. Mona 20% kali 200.000 40.000. Di saldo terakhir akhir Desember sekaligus selesai laporan likuidasinya, semua saldonya 0. Sudah selesai. Oke, itu untuk program distribusi kas kalau dibuat di awal. Program distribusi kas dibuat di awal. Untuk program distribusi kas yang dibuat setiap ada pembayaran, saya coba buat di video berikutnya, sesi 3, karena ini sudah terlalu panjang. Oke, terima kasih.